Apakah Anda ingin tahu berapa banyak waktu yang benar-benar tersisa setelah Anda melewati usia 70 setiap tahun? Terasa lebih berharga, dan kenyataannya, tubuh Anda sudah memberi Anda sinyal tentang berapa lama Anda akan hidup. Beberapa orang di usia 70 masih merasa kuat, tajam, dan penuh kehidupan. Sementara, yang lain mulai melambat menghadapi masalah kesehatan dan kelelahan. Perbedaannya sering ditemukan dalam beberapa tanda-tanda utama indikator halus, namun kuat, yang dapat memberi Anda sekilas masa depan Anda. Dalam video ini kita akan berbicara tentang 7 tanda yang dapat mengungkapkan berapa lama Anda dapat hidup setelah usia 70 ini, bukan tebakan atau mitos. Mereka didasarkan pada pola nyata yang telah diamati oleh para peneliti dan dokter pada orang-orang yang hidup lama dan sehat. Pada akhir video ini, Anda akan tahu persis apa yang harus dicari dalam tubuh dan gaya hidup Anda sendiri. Dan yang lebih penting, apa yang dapat Anda lakukan untuk memaksimalkan peluang Anda untuk hidup lebih lama dan tetap sehat. Tetap di sini sampai akhir, karena Anda mungkin mengabaikan hal-hal kecil yang dapat berdampak besar pada masa depan Anda. Dan begitu Anda mengenali tanda-tanda ini, Anda akan memiliki gagasan yang jelas tentang di mana Anda berdiri dan perubahan apa yang mungkin perlu Anda buat untuk menambah tahun dalam hidup Anda. Sekarang mari kita mulai. Tanda 1. Kecepatan berjalan Anda. Salah satu indikator terkuat berapa lama Anda mungkin hidup setelah 70 tidak tersembunyi dalam DNA Anda, catatan medis Anda, atau bahkan diet Anda. Itu sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kecepatan berjalan Anda. Studi telah menunjukkan bahwa orang yang mempertahankan kecepatan berjalan cepat yang stabil di usia 70 dan seterusnya cenderung hidup lebih lama daripada mereka yang melambat secara signifikan. Itu karena kecepatan berjalan secara langsung terkait dengan kesehatan secara keseluruhan, kekuatan otot, fungsi kardiovaskular, dan bahkan kesehatan otak. Pikirkan 2 orang, Joe dan Frank, keduanya berusia 75 tahun. Joe berjalan setiap pagi menjaga kecepatan yang stabil dan tidak berjuang ketika menyeberang jalan atau menaiki tangga. Gerakannya seimbang dan percaya diri. Frank di sisi lain dulunya aktif, tetapi telah melambat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Dia berjuang untuk mengikuti orang lain, sering istirahat, dan terkadang merasa tidak mantap saat berjalan. Sementara kecepatan Joe menunjukkan bahwa tubuhnya masih berfungsi dengan baik. Kecepatan Frank yang menurun bisa menjadi tanda peringatan bahwa kesehatannya memburuk. Jalan yang lambat dan tidak mantap bukan hanya tentang penuaan, itu dapat menandakan masalah mendasar seperti kelemahan otot, sirkulasi yang buruk, atau bahkan penurunan neurologis dini. Kaki Anda adalah fondasi Anda, dan ketika mulai melemah, sehingga ketahanan Anda secara keseluruhan juga demikian. Kabar baiknya, kecepatan berjalan adalah sesuatu yang dapat Anda tingkatkan. Semakin banyak Anda berjalan, semakin kuat Anda tetap. Jika Anda menyadari diri Anda melambat, jangan abaikan itu. Mulailah melakukan upaya kecil untuk membangun kekuatan. Apakah itu berjalan lebih banyak, menggunakan beban ringan, atau melakukan latihan kaki sederhana? Karena pada akhirnya, seberapa cepat Anda bergerak melalui hidup benar-benar dapat memberitahu Anda banyak hal tentang berapa lama Anda akan bergerak sama sekali. Jadi perhatikan kecepatan Anda. Mungkin itu cara paling sederhana untuk memeriksa umur panjang Anda. Tanda kekuatan genggaman Anda. Percaya atau tidak, kekuatan jabat tangan Anda mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang masa depan Anda daripada yang Anda pikirkan. Penelitian telah menemukan bahwa kekuatan genggaman adalah salah satu indikator paling jelas dari vitalitas keseluruhan pada orang dewasa yang lebih tua. Pegangan yang kuat dan mantap menunjukkan otot yang kuat, sirkulasi yang baik, dan sistem saraf yang berfungsi dengan baik. Di sisi lain, pegangan yang lemah atau menurun dapat menjadi tanda peringatan dini hilangnya otot, kelemahan, dan bahkan risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi. Ambil contoh Robert, seorang pria berusia 78 tahun, pria yang selalu bangga dengan jabat tangannya yang kuat. Dia tetap aktif melakukan angkat beban ringan dan tidak pernah kesulitan membuka stoples
atau membawa belanjaan, lalu ada Walter juga 78 yang mulai memperhatikan bahwa tugas-tugas sederhana seperti memutar tutup botol atau berpegangan pada tas yang berat terasa lebih sulit dari biasanya. Dia mengabaikannya sebagai penuaan, tetapi yang tidak dia sadari adalah bahwa kekuatan genggamannya yang menurun menandakan hilangnya massa otot yang dapat membuatnya lebih rentan terhadap cedera jatuh dan harapan hidup yang lebih pendek. Tangan Anda adalah cerminan 2. Kesehatan otot Anda secara keseluruhan. Jika genggaman Anda melemah, kemungkinan besar bagian tubuh Anda yang lain juga melemah, dan semakin banyak kekuatan yang hilang, semakin sulit untuk tetap mandiri, aktif, dan tangguh. Kabar baiknya, Anda dapat membangunnya kembali. Latihan sederhana seperti meremas bola tenis menggunakan gripper tangan, atau bahkan membawa beban ringan dapat membantu mempertahankan genggaman dan menjaga otot Anda tetap kuat. Jadi luangkan waktu sejenak dan uji genggaman Anda jika berjabat tangan terasa lebih lemah dari biasanya, atau jika tugas sehari-hari semakin sulit. Jangan abaikan, karena seberapa baik Anda berpegangan pada sesuatu hari ini mungkin memberitahu Anda seberapa baik Anda akan bertahan dalam hidup di tahun-tahun mendatang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya Anda di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar Anda tidak melewatkan video. Sekarang mari kita maju. Tanda 3. Kemampuan Anda untuk berdiri dengan satu kaki. Keseimbangan bukanlah sesuatu yang dipikirkan kebanyakan orang sampai mereka mulai kehilangannya, tetapi kemampuan Anda untuk berdiri dengan satu kaki, setidaknya selama 10 detik, adalah salah satu prediktor terkuat tentang berapa lama Anda akan hidup. Para peneliti telah menemukan bahwa orang-orang yang berjuang dengan keseimbangan lebih mungkin mengalami cedera jatuh dan bahkan penurunan kognitif. Di sisi lain, mereka yang dapat menjaga keseimbangan mereka dengan baik hingga usia 70-an dan seterusnya cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Bayangkan dua wanita, Carol dan Nancy, keduanya berusia awal 70-an. Carol selalu aktif, dia berjalan setiap hari, melakukan yoga, dan dapat dengan mudah mengangkat satu kaki dari tanah selama beberapa detik tanpa goyang. Nancy di sisi lain tidak terlalu memperhatikan keseimbangannya selama bertahun-tahun. Ketika dia mencoba berdiri dengan satu kaki, segera mulai terguling, perlu berpegangan pada sesuatu untuk menyeimbangkan dirinya. Yang tidak disadari Nancy adalah bahwa hilangnya keseimbangan ini bukan hanya ketidaknyamanan, itu adalah tanda peringatan bahwa koordinasi kekuatan, otot, dan bahkan fungsi otaknya mungkin menurun. Keseimbangan yang baik bergantung pada kaki yang kuat, sistem saraf yang tajam, dan otak yang sehat. Jika Anda menyadari diri Anda lebih sering tersandung merasa tidak stabil saat berputar cepat, atau perlu berpegangan pada dinding atau furnitur untuk dukungan, saatnya untuk mengambil tindakan. Bagian terbaik keseimbangan dapat ditingkatkan latihan sederhana, seperti berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik setiap hari, berjalan heel-toe atau berlatih tai chi ringan dapat membantu Anda membangun kembali stabilitas. Cobalah tes ini sekarang. Berdiri dan angkat satu kaki dari tanah. Dapatkah Anda menahannya selama 10 detik tanpa berjuang? Jika tidak, jangan panik, tetapi jangan mengabaikannya, karena semakin Anda melatih keseimbangan Anda hari ini, Anda akan semakin kuat dan stabil untuk tahun-tahun mendatang. Tanda keempat, pola tidur. Anda seberapa baik Anda tidur di malam hari mengatakan banyak hal tentang berapa lama Anda akan hidup. Tidur bukan hanya tentang istirahat, itu adalah saat tubuh Anda memperbaiki dirinya sendiri, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membersihkan racun dari otak. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang berusia di atas 70 tahun yang menjaga kualitas tidur yang tinggi cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Sementara mereka yang berjuang dengan kurang tidur memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan daya ingat, penyakit jantung, dan kekebalan yang lemah. Pikirkan tentang dua orang pria, Henry dan Bill, keduanya berusia pertengahan 70-an. Henry
Memiliki waktu tidur yang stabil, tidur sekitar 7 jam setiap malam, dan bangun dengan perasaan segar. Bill di sisi lain, memiliki malam yang gelisah berguling-guling, bangun beberapa kali, dan terkadang berjuang untuk tertidur sama sekali dari waktu ke waktu. Tubuh Henry terus berfungsi dengan baik, pikirannya tetap tajam, dan tingkat energinya tetap stabil. Tetapi Bill mulai mengalami kabut otak, kelelahan di siang hari, dan bahkan perubahan tekanan darahnya. Semua terkait dengan kualitas tidurnya yang menurun. Jika Anda sering terbangun di malam hari, mengalami kesulitan untuk tetap tertidur, atau merasa lelah bahkan setelah berjam-jam di tempat tidur, jangan abaikan tubuh Anda memberitahu Anda sesuatu. Tidur yang buruk dapat dikaitkan dengan banyak hal: stres, pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, atau bahkan kondisi kesehatan yang tidak terdiagnosis seperti sleep apnea. Kabar baiknya, kualitas tidur dapat ditingkatkan. Perubahan sederhana seperti mengurangi waktu layar sebelum tidur, berpegang pada rutinitas mendapatkan sinar matahari alami di pagi hari, atau menghindari makanan berat di malam hari, dapat membuat perbedaan besar. Tidur bukan hanya tentang merasa beristirahat, tetapi tentang menjaga tubuh dan pikiran Anda berfungsi dengan baik. Jadi malam ini perhatikan bagaimana Anda tidur. Jika Anda bangun lelah berjuang untuk tetap tertidur, atau merasa tidur Anda telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, saatnya untuk membuat penyesuaian. Karena seberapa baik Anda beristirahat hari ini, mungkin menentukan seberapa kuat dan sehat Anda tetap di tahun-tahun mendatang. Jika Anda masih menonton video ini, dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan, dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bagus untuk memberitahu dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita maju. Tanda 5. Nafsu makan dan kebiasaan makan Anda. Cara Anda makan setelah usia 70 adalah salah satu indikator terkuat tentang berapa lama Anda akan hidup. Nafsu makan yang sehat dan pola makan yang seimbang menjaga tubuh Anda tetap kuat, sistem kekebalan tubuh Anda tangguh, dan tingkat energi Anda tinggi. Di sisi lain, kehilangan nafsu makan secara tiba-tiba atau kebiasaan makan yang buruk dapat menandakan masalah kesehatan yang mendasarinya dan bahkan mempercepat penuaan. Pertimbangkan dua wanita, Margaret dan Susan. Keduanya berusia 74 tahun. Margaret menikmati makanannya, makan berbagai macam whole foods segar, dan menjaga berat badan tetap stabil. Dia ingin menyiapkan makanannya sendiri, dan merasa berenergi sepanjang hari. Namun, Susan menyadari bahwa dia tidak lagi lapar seperti dulu. Dia melewatkan makan, bergantung pada makanan olahan, dan secara tidak sengaja, kehilangan berat badan selama setahun terakhir. Yang tidak dia sadari adalah nafsu makannya yang menurun. Bukan hanya perubahan kecil, itu adalah tanda bahaya bahwa tubuhnya mungkin tidak menyerap nutrisi dengan benar, yang dapat melemahkan otot-ototnya, memperlambat metabolisme dan bahkan memengaruhi sistem kekebalannya. Nafsu makan yang menurun pada orang dewasa yang lebih tua sering dikaitkan dengan masalah kesehatan yang mendasarinya, termasuk masalah pencernaan, perubahan hormonal, atau bahkan tanda-tanda awal penurunan kognitif. Dan ketika Anda tidak cukup makan, tubuh Anda mulai memecah otot yang menyebabkan kelemahan, dan peningkatan risiko jatuh dan penyakit. Jika Anda memperhatikan perubahan dalam kebiasaan makan Anda, apakah itu merasa kenyang terlalu cepat, kurangnya minat pada makanan, atau penurunan berat badan yang tidak terduga, penting untuk mengambil tindakan makan dengan baik setelah 70. Bukan hanya tentang tetap kenyang, ini tentang memberi tubuh Anda nutrisi yang dibutuhkannya untuk berfungsi dengan baik. Fokus pada makanan padat, nutrisi utuh, tetap terhidrasi, dan jangan abaikan nafsu makan yang menyusut. Itu bisa menjadi cara tubuh Anda memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda masih menikmati makanan Anda? Apakah Anda mendapatkan cukup protein, serat, dan lemak sehat untuk menjaga tubuh Anda tetap kuat?
Atau apakah Anda memperhatikan penurunan nafsu makan dan tingkat energi? Cara Anda makan hari ini berdampak langsung pada seberapa kuat dan mandiri Anda nantinya tahun depan. Tanda 6. Kemampuan Anda untuk menangani stres. Bagaimana Anda menangani stres setelah usia 70? Dapat memberitahu Anda banyak hal tentang berapa lama Anda akan hidup stres kronis. Tidak hanya memengaruhi suasana hati Anda, tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh. Anda meningkatkan risiko penyakit jantung, dan bahkan mempercepat penuaan di sisi lain. Orang yang tahu cara mengelola stres secara efektif cenderung tetap lebih sehat, lebih aktif dan tajam secara mental hingga usia lanjut. John dan Richard, 76 tahun. JN menghadapi tantangan seperti orang lain, pengeluaran tak terduga, kesehatan menakutkan, masalah keluarga, tetapi dia telah belajar untuk menanganinya. Dengan pendekatan yang tenang dan mantap, dia berlatih bernapas dalam, tetap terlibat secara sosial, dan tidak memikirkan masalah lebih lama dari yang diperlukan. Namun Richard menahan stres, dia terus-menerus khawatir tentang hal-hal di luar kendalinya, merasa kewalahan oleh frustrasi kecil, dan sering menemukan dirinya terjebak dalam pola pikir negatif dari waktu ke waktu. Stres konstan ini membebani tubuhnya, tekanan darahnya meningkat, tidurnya terganggu, dan tingkat energinya turun. Stres jangka panjang memicu peradangan dalam tubuh yang telah dikaitkan dengan hampir setiap penyakit utama yang berhubungan dengan usia, mulai dari Alzheimer's hingga kondisi jantung. Jika Anda sering merasa tegang, mudah tersinggung, atau terkuras secara emosional, jangan mengabaikannya. Menemukan cara untuk mengelola stres baik melalui latihan kesadaran, bernapas dalam, atau bahkan tertawa dapat menambah tahun dalam hidup Anda. Tanyakan pada diri sendiri, ketika tantangan muncul, apakah Anda beradaptasi dan bergerak maju, atau apakah Anda terus khawatir dan membiarkan stres mengendalikan kemampuan Anda untuk tetap tenang. Temukan solusi dan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Tidak hanya baik untuk pikiran Anda, itu adalah faktor kunci, dan berapa lama dan seberapa baik Anda hidup. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, berlangganan dan nyalakan loncengnya melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bagus untuk memberitahu dan menginspirasi Anda. Sekarang mari kita maju. Tanda 7. Koneksi sosial Anda. Kekuatan hubungan Anda dapat menjadi salah satu indikator paling jelas tentang berapa lama Anda akan hidup setelah 70 tahun. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa orang dengan ikatan sosial yang kuat, baik melalui persahabatan, keluarga, atau keterlibatan komunitas, cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Kesepian di sisi lain telah dikaitkan dengan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi, depresi, penurunan kognitif, dan bahkan kematian dini. Pikirkan tentang dua wanita, Eleanor dan Barbara. Keduanya berusia 78 tahun. Eleanor memiliki kehidupan sosial yang aktif. Dia tetap berhubungan dengan teman-teman lama, berpartisipasi dalam klub buku lokal, dan senang menghabiskan waktu bersama keluarga. Dia menantikan percakapannya, sering tertawa, dan merasakan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, Barbara menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Dia telah kehilangan kontak dengan banyak temannya selama bertahun-tahun, dan meskipun dia memiliki keluarga, dia jarang menghubunginya. Seiring berlalunya waktu, dia mulai merasa terisolasi. Suasana hatinya menurun, dan kesehatannya secara keseluruhan mulai menurun. Hubungan manusia lebih dari sekadar dukungan emosional. Hubungan ini memainkan peran langsung dalam kesehatan fisik. Saat Anda berinteraksi dengan orang lain, otak Anda tetap aktif, tingkat stres Anda menurun, dan tubuh Anda melepaskan zat kimia yang meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda merasa menarik diri dari aktivitas sosial, Anda akan merasa tidak nyaman, menghindari panggilan telepon, atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian daripada biasanya. Saatnya untuk berubah. Tetap terhubung tidak berarti Anda harus dikelilingi oleh orang sepanjang waktu. Bahkan upaya kecil menghubungi teman lama, bergabung dengan grup dengan minat yang sama,
atau menjadikannya kebiasaan untuk melakukan percakapan yang bermakna, dapat membuat semua perbedaan. Karena hubungan yang Anda bina hari ini tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membantu memastikan Anda tetap sehat dan hidup lebih lama di tahun-tahun mendatang. Berikut pemikiran terakhir sekarang, setelah Anda mengetahui 7 tanda ini, luangkan waktu untuk merenungkan di mana Anda berdiri. Apakah Anda menjalani hidup dengan kekuatan dan kepercayaan diri, atau apakah Anda memperhatikan perubahan halus yang mungkin merupakan tanda peringatan? Kabar baiknya adalah sebagian besar faktor ini, kecepatan berjalan Anda, kekuatan genggaman, keseimbangan kualitas tidur, kebiasaan makan, tingkat stres, dan koneksi sosial adalah hal-hal yang dapat Anda tingkatkan. Masa depan Anda tidak ditentukan, dan pilihan yang Anda buat hari ini dapat berdampak kuat pada berapa tahun yang Anda miliki di depan Anda. Jika Anda telah mengenali area yang perlu Anda tingkatkan, jangan menunggu dokter memberitahu. Anda sudah waktunya untuk membuat perubahan. Mulailah sekarang, berjalan lebih banyak, perkuat otot Anda, prioritaskan tidur yang baik, tetap terhubung secara sosial, dan temukan cara untuk mengelola stres. Tujuannya bukan hanya untuk hidup lebih lama, tetapi untuk hidup lebih baik. Karena pada akhirnya umur panjang bukan hanya tentang jumlah tahun yang tersisa, tetapi kualitas hidup yang Anda alami selama tahun-tahun tersebut. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana untuk menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan yang besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa terbantu, silakan like, subscribe, dan bagikan dukungan Anda. Bantu kami untuk terus membuat konten yang bagus untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.